Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Iskati Maulida, NIMT 2019-1145 akan mempresentasikan tentang bab sholat. Bab sholat. Sholat di sini merupakan sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram hingga diakhiri dengan salam. Sebelum menunaikan sholat, seseorang wajib mengetahui syarat sah dari sholat. Yang pertama yaitu masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, sucinya pakaian, badan, dan tempat. Yang kelima, menurut aurat. Dan yang keenam menghadap kiblat. Dan yang ketujuh adalah niat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat ada niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk dan membaca tasyahud akhir, membaca selawat nabi, salam dan tertib. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat, di sini yakin adanya hadas, makan dan minum secara sengaja, berbicara secara sengaja, tertawa terbahak-bahak, dan bergerak banyak dengan sengaja. Di sini terdapat materi sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan minimal 2 orang, yang salah satunya menjadi imam dan yang satunya menjadi makmum. Dalam pelaksanaan sholat jamaah, makmum harus memenuhi syarat sah mengikuti imam, yang diantaranya makmum selalu mengikuti imam. Yang kedua, makmum tidak boleh mendahului imam. Yang ketiga, makmum tidak boleh berada di depan imam. Yang keempat, keduanya harus ada di satu ruangan atau satu tempat. Yang kelima, tempat laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian waktu-waktu sholat. Yang pertama, waktu zuhur. Waktu zuhur di sini dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama dengan benda tersebut. Yang kedua yaitu asar. Waktu asar di sini dimulai sejak ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari. Yang ketiga yaitu maghrib. Salat maghrib di sini dimulai sejak matahari terbenam hingga awan merah di ufuk barat menghilang. Yang keempat yaitu salat isya. Dimulai dari sejak hilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang kelima yaitu subuh. Subuh di sini dimulai dari waktu terbit fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu dilarangnya sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kedua, setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir ke arah timur. Yang keempat, sholat sunnah setelah iqomah dikumandangkan. Di sini terdapat tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Yang pertama di kuburan, kamar mandi, dan kandang unta. Dan ada lagi lainnya. Di sini terdapat sunnah sholat. Sunnah sholat di sini membaca doa iftitah, menjaharkan dan mensirkan bacaan, membaca surah setelah al-fatihah itu dihukumi sunnah. Mengucapkan amin setelah membaca al-fatihah, berdoa ketika sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan melihat ke tempat sujud itu merupakan sunnah sholat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat, yaitu menggendong anak kecil ketika keadaannya sudah darurat. Yang kedua, mencegah orang yang akan lewat di hadapannya. Yang ketiga, membunuh ular. Yang keempat, membetulkan shaf. Yang kelima, membenarkan bacaan imam. Yang keenam, merapikan baju. Yang ketujuh, menangis, tidak apa-apa juga. Selanjutnya, hal-hal yang terlarang dari ketika sholat.
Yang pertama, mengangkat pandangan ke langit. Yang kedua, memandang sesuatu sehingga memalingkan atau tidak khusyukkan sholat. Yang ketiga, menoleh tanpa ada keperluan atau sengaja bermain-main. Yang keempat, berkaca pinggang. Yang kelima itu menguap. Jika memang mau menguap, pada hadis yang sudah tertera di materi harus tetap dapat ditahan. Dan yang terakhir yaitu memainkan jari jemari. Jadi sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.